Teman semuanya, selamat datang kembali di channel Dianski Project. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial yaitu cara memasang extra fan AC di mobil Vios Limo Gen 2. Nah, tapi untuk di mobil yang lain juga cara pemasangannya sama, namun kali ini saya coba pasang di mobil Vios Limo Gen 2 saya. Oke, nah jadi di sini saya sudah punya kipasnya. Nah, ini kemarin saya beli di sekitaran harga 150 ribuan. Teman-teman semuanya bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya secara online. Jadi kipas ini nantinya akan saya tempelkan atau saya tempatkan di depan kondensor AC yang nantinya akan bekerja untuk membantu pendinginan pada saat AC mobil dinyalakan. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui, saat AC mobil dinyalakan maka beban mesin itu semakin meningkat, maka diperlukan untuk kipas bantuan untuk mendinginkan kondensor AC secara cepat. Nah, jadi untuk kipasnya sendiri, ini kipasnya adalah tipenya yang untuk hembus ya teman-teman. Jadi jangan beli kipas yang cara kerjanya menghisap, tapi belilah kipas yang cara kerjanya meniup. Jadi nanti ini yang di bagian sini akan saya tempatkan ke arah daripada kondensor, sedangkan untuk yang bagian ini akan saya arahkan ke depan atau ke arah bumper depan. Nah, untuk kipasnya sendiri ini adalah 12 volt 80 watt dan di sini sudah ada dua kabel. Yang biru ini kabel positif, yang hitam ini adalah kabel negatif. Oke, jadi bagaimana cara pemasangan extra fan ini? Simak saja video ini dan jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga share serta subscribe channel Dianski Project. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya melakukan pemasangan extra fan kondensor AC di mobil saya, terlebih dahulu saya akan kasih tahu apa saja bahan-bahan dan peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan pemasangan extra fan ini. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama di sini ada kabel. Jadi kabel ini kita beli secukupnya saja. Oke, kabel yang pertama, dan selanjutnya adalah rumah skring. Ini rumah skring ya, teman-teman. Dan di dalamnya sini sudah terdapat skring yang berukuran 30 ampere. Biasanya dia berwarna hijau. Nah, jadi untuk harga rumah skring ini sangat murah, hanya Rp10.000 saja. Ditambah dengan harga skringnya cuma Rp1.000. Jadi totalnya rumah skring dengan skringnya adalah Rp11.000. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan di sini adalah soket untuk relay yang 4 kaki. Nah, jadi karena dia 4 kaki maka kabelnya ada 4. Dan di sini untuk masing-masing kabel saya sudah beri tanda seperti yang ada di pin relaynya. Kan biasanya kalau di relay itu ada nomor kakinya atau pinnya. Ya, di sini saya sudah beri tandanya. Nah, untuk bahan yang terakhir di sini yang kita butuhkan adalah relay. Nah, tadi saya sudah singgung. Nah, untuk relay yang saya gunakan di sini adalah relay yang bertegangan 12 volt karena kipasnya atau extra fan-nya dia juga 12 volt. Dan sedangkan untuk ukuran ampernya di sini 40 ampere. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan relay yang 12 volt 30 ampere, tapi untuk di kesempatan kali ini saya akan gunakan 12 volt yang 40 ampere. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melakukan pemasangan extra fan, terlebih dahulu saya akan kasih tahu dulu bagaimana skema penyambungan kabel pada relaynya. Oke, ini relay dan ini adalah dudukannya. Nah, jadi di sini untuk relaynya terdapat 4 kaki. Nah, jadi kita untuk menancapkan di soketnya kita tinggal posisikan saja pinnya sesuai dengan posisi lubang yang ada di soket relaynya. Nah, jadi dia nanti seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan kasih tahu dulu karena di relay ini terdapat 4 kaki atau 4 pin yang masing-masing pin diberi tanda nomor. Ada nomor 30, nomor 87, 85 dan 86. Nah, untuk kaki atau pin yang diberi tanda nomor 30 itu adalah kabel yang akan kita sambung langsung ke positif aki. Nah, sedangkan untuk pin yang bernomor 85 ini akan kita sambung ke negatif aki. Nah, untuk pin atau kaki yang diberi nomor 87
untuk kaki nomor 87 ini kabelnya akan kita sambungkan ke kabel positif yang ada di extra fan-nya. Nah, yang terakhir untuk kaki atau pin yang diberi nomor 86 ini akan kita sambungkan kabelnya ke kabel yang ada di kompresor AC atau kabel yang ada di magnet clutch-nya. Oke, itu dia tadi keterangan untuk masing-masing pin yang ada di relaynya dan kemana saja kabelnya akan kita sambung. Nah, selanjutnya kalau kita sudah paham, maka langsung saja kita tancapkan relaynya ke soketnya seperti ini. Jadi kita posisikan sesuai dengan lubangnya dan posisi pinnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk kabelnya sendiri di sini saya sudah beri tanda sesuai dengan pin yang tertancap. Oke, ini kabel kuning, ini kabel untuk pin nomor 30. Yang hitam ini pin nomor 87 dan yang hijau ini pin nomor 85 dan yang merah adalah pin nomor 86. Nah, saya akan ulangi sekali lagi ya teman-teman biar teman-temannya lebih paham lagi. Nah, untuk kabel yang terhubung ke pin nomor 30 ini akan kita sambung langsung ke positif aki. Nah, tapi sebelum kabel ini kita sambung ke positif aki, terlebih dahulu kita akan sambung dulu skringnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita akan sambung seperti ini skringnya. Lalu untuk kabel yang satunya lagi langsung kita sambung ke positif aki. Nah, untuk kabel pin nomor 85 ini akan kita sambung ke negatif aki. Selanjutnya untuk kabel pin nomor 87 ini akan kita sambung ke kabel positif yang ada di extra fan-nya. Oke, dan yang terakhir adalah kabel pin nomor 86. Kabel pin nomor 86 ini kita akan sambung ke kabel yang ada di magnet clutch atau kompresor AC. Nah, jadi untuk cara kerja extra fan-nya sendiri, dia akan berputar saat AC mobil dinyalakan. Tapi teman-teman bisa memilih juga, ini untuk kabel yang nomor 86 ini bisa juga disambung ke kabel positif yang ada di kipas radiator. Nah, kalau kita menyambung kabel nomor 86 ini atau kabel sinyal ini ke kabel positif yang ada di kipas radiator, maka extra fan juga akan menyala saat kipas radiator menyala. Namun pada kesempatan kali ini saya akan buat cara kerja extra fan-nya, dia akan menyala atau berputar saat saya menghidupkan kompresor AC atau menghidupkan AC mobil. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan extra fan-nya. Oke, jadi sekarang saya akan melakukan penempatan extra fan ini di depan kondensor AC-nya. Nah, seperti yang saya katakan di awal video, di sini terdapat dua sisi extra fan-nya ya, teman-teman. Nah, untuk sisi yang sebelah sini, ini akan menghadap langsung ke kondensor AC-nya karena nanti sifat atau cara kerja kipas ini dia akan meniup, bukan menghisap ya. Nah, kalau kita bikin yang sebelah sini menghadap ke kondensor AC-nya, maka dia akan bekerja menghisap dan itu bisa menimbulkan overhead. Jadi, posisinya harus ini yang di bagian sini dia menghadap ke kondensor AC-nya. Jadi dia nanti seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini terdapat celah ya. Jadi extra fan ini masih muat. Dan tadi saya sudah terangkan untuk kabelnya. Untuk kabel yang biru ini nanti kita akan sambung ke kabel yang relay nomor 86. Ini adalah kabel positif, maka kita akan sambung ke kabel relay yang diberi pin nomor 86. Nah, sedangkan untuk kabel yang warna hitam atau kabel negatif pada extra fan ini akan langsung saja kita sambung ke baut yang ada di bodi atau pengambilan massa melalui bodi mobil ya. Bisa juga dari baut yang ada di sini atau di mana saja baut yang ada di bodi mobil ini. Selanjutnya di sini untuk kabelnya saya sudah beri sealant atau gasket ya. Jadi biar dia nggak masuk air saat kita mencuci mobil atau saat berkendara dalam posisi hujan ya, biar nggak rusak saya tutup ini lubang kabelnya dengan sealant. Oke, jadi teman-teman bisa pakai sealant merek apa saja, yang penting dia tidak masuk air ke dinamo fan-nya. Untuk extra fan-nya sendiri di sini dia sudah diberi dudukannya seperti ini ya. Langsung dari pembeliannya sudah dikasih ada 4 biji. Nah, namun karena di mobil saya ini tidak ada langsung dudukan dari si extra fan ini ya, maka saya akan menggunakan kawat atau seling besi ini untuk menggantung extra fan ini biar dia lebih kokoh dan presisi
untuk digantung di depan kompresor, di depan kondensor AC ini. Oke, sekarang saya akan melakukan pemasangan kipas atau extra fan ini. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya sudah selesai melakukan penempatan dari extra fan-nya dan dia sudah berada di depan kondensor AC. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk melakukan pemasangannya, nah karena tidak tersedia bracket ya atau besi untuk menggantung dari si extra fan ini, terpaksa saya memakai kawat besi seperti ini, teman-teman. Jadi saya melakukan penempatannya dengan menggantung si extra fan dengan menggunakan kawat besi. Nah, di sini saya bikin 4, 1, 2, lalu di bawah juga ada 2 nih, teman-teman. Oke, jadi 4, lalu saya ketatkan lagi dengan menyilang kabel seperti ini. Oke, lalu saya ikat lagi di tengah-tengah biar lebih ketat. Jadi ini sudah ketat sekali dan tidak goyang ya. Ini sudah kuat. Oke, dan selanjutnya saya akan melakukan penyambungan kabel dari extra fan-nya atau dari relaynya. Oke sobat semuanya, sekarang saya akan melakukan penyambungan kabel extra fan dan relaynya. Nah, tapi sebelum saya melakukan penyambungan, saya akan tempatkan dulu si relay ini dan soketnya di sebelah sini agar nanti untuk penyambungan kabelnya nggak terlalu ribet. Nah, jadi saya akan tempatkan si relay ini di sini. Ya, jadinya nanti seperti ini. Oke, dan nanti biar lebih aman lagi kita akan ikat dengan kabel tis. Nah, di sini saya sudah tempelkan lem 3M untuk perekatnya. Oke, langsung saja saya tempel. Oke, sudah setempel, jadi dia seperti ini. Tempatnya berada di sini dan biar lebih kuat lagi dan aman, saya akan ikat dengan kabel tis seperti ini. Karena lem 3M dia nggak kurang terjamin ya. Karena kalau panas dia bisa copot. Saya akan tambahkan kabel tis untuk mengikat. Jadi dia akan terikat dengan kawat yang ada di sini. Oke, sekarang dia sudah aman, nggak copot-copot lagi. Selanjutnya saya akan melakukan penyambungan keempat kabel relay ini. Oke, langsung saja saya melakukan penyambungan kabel relay ini. Dan untuk penyambungan kabel yang pertama, saya akan sambung dulu kabel pin nomor 30. Nah, untuk kabel pin nomor 30 dia adalah kabel yang langsung terhubung ke positif aki. Nah, karena kabelnya pendek, saya akan tambahkan kabel ini secukupnya. Oke, kabel pin nomor 30 sudah saya selesai sambung atau menambahkan kabelnya biar bisa sampai ke positif aki. Ini dia. Dan di ujung kabelnya ini saya kasih ring ya, karena saya nggak ada skun, jadi saya bikin ring dan saya sambung saja kabelnya ke ring ini. Nah, selanjutnya kita akan tempelkan ini ke positif aki. Oke, sudah selesai. Kabel nomor 30 sudah selesai saya sambung ke positif aki langsung ini. Ini dia teman-teman. Di sini saya pakai ring dan saya ketatkan dia dengan mur ukuran 10. Selanjutnya saya akan sambung kabel pin nomor 85 yang warna hijau ini ya. Jadi kabel pin nomor 85 ini langsung kita sambung ke negatif aki. Sama seperti nomor 30 tadi, kita langsung sambung ke negatif aki dan kita tambahkan kabel secukupnya. Oke, di sini kabelnya sudah saya tambahkan dan selanjutnya kita langsung sambung saja ke negatif aki. Oke, sudah selesai ya. Kabel nomor 85 sudah saya sambung langsung ke negatif aki. Dia kabelnya warnanya sama dengan kabel positif, tapi nggak apa-apa. Yang penting di sini sudah tersambung ke negatif aki. Oke, selanjutnya kabel ketiga yaitu kabel nomor 87 dulu saya sambung. Oke, jadi kabel pin nomor 87 ini yang warna hitam ini akan saya sambung ke kabel positif extra fan-nya. Nah, karena di extra fan-nya ada dua kabel yang berbeda warna, ada kabel warna biru dan warna hitam. Nah, untuk kabel positif extra fan-nya akan kita sambung dengan kabel relay pin nomor 87. Oke, kita sambung ke kabel yang warna biru ini karena ini adalah kabel positif extra fan.
Sudah selesai ya teman-teman, saya sambung kabel pin nomor 87 yang warna hitam di sini ya. Oke, dia sudah saya sambung ke kabel biru atau kabel positif extra fan-nya. Nah, karena kabel positif extra fan atau kabel pin nomor 87 sudah tersambung, nah biar kedua kabel ini sudah clear, selanjutnya saya akan sambung dulu kabel yang warna hitam ini atau kabel negatif extra fan-nya. Nah, jadi untuk kabel negatif extra fan kita bebas mengambil dari mana untuk masanya atau negatifnya. Bisa juga kita jumper dia atau kita sambung dengan kabel pin nomor 85. Karena kabel pin nomor 85 ini yang warna hijau ini ya, kabel pin nomor 85, dia juga adalah negatif atau masa ya. Jadi kita bisa juga sambung kabel negatif extra fan ini ke kabel pin nomor 85. Nah, tapi bisa juga kita sambung dia ke baut atau ke bodi yang ada di mobil, karena bodi mobil juga sudah terhubung dengan masa atau negatif aki. Oke, nah dalam hal kali ini saya akan sambung saja dia ke kabel pin nomor 85. Jadi akan saya kupas sedikit, lalu akan saya sambung kabel negatif dari extra fan ini. Oke, selesai sudah ya, kedua kabel extra fan sudah terhubung kedua-duanya. Sebelum kita menyambung kabel yang terakhir, kabel nomor 86 ini ke kabel kompresor AC atau magnet clutch. Nah, ada satu yang ketinggalan ya teman-teman, yaitu spring yang berukuran 30 ampere ini beserta dengan rumahnya. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi saat pembacaan skema, kabel spring ini akan kita sambungkan ke kabel nomor 30 atau kabel yang terhubung langsung ke positif aki. Ya, sudah selesai. Saya pasang springnya ke kabel yang nomor 30 atau kabel positif ke relaynya. Ini dia. Oke, jadi sudah saya sambung ke kabel pin nomor 30 yang terhubung langsung ke positif. Oke, jadi fungsi dari spring ini sebenarnya adalah untuk memutus arus listrik. Jadi ketika ada korsleting maka tidak akan ada kebakaran yang terjadi karena sudah terputus arusnya di spring itu sendiri. Oke guys, jadi karena 3 kabel sudah selesai kita sambung, selanjutnya yang terakhir kita akan sambung dulu kabel yang pin nomor 86. Jadi kabel pin nomor 86 ini adalah kabel sinyal, jadi kita akan sambung dia ke kabel yang ada di kompresor AC. Nah, jadi untuk menyambung kabel ini ke kabel kompresor AC, kita buka dulu ini teman-teman ya. Jadi untuk di Vios Limo dia ada penutup seperti ini. Nah, tadinya dia ada 2 baut yang menutup di sini yang mengikat ya, baut ukuran 10, dan sesudah kita buka kita tinggal tarik saja seperti ini. Oke, jadi kabel pin nomor 86 tadi akan kita sambung ke kabel kompresor AC atau kabel magnet clutch-nya. Jadi untuk kabel AC-nya sendiri atau kabel kompresor dia ada di sebelah sini ya teman-teman, ini dia. Jadi ini adalah kabel positif. Untuk kabel kompresor dia ada 2 ya teman-teman. Kabel negatif yang langsung terhubung ke bodi dari si kompresornya, dan kemudian untuk kabel positifnya dia seperti ini teman-teman. Nah, jadi kabel pin nomor 86 tadi akan kita sambung ke kabel ini. Oke, jadi saya akan kupas dulu lalu akan saya sambung kabel pin nomor 86 tadi. Ya teman-teman, kabel pin nomor 86 ini yang terhubung ke kabel kompresor AC atau magnet clutch. Di sini sudah saya tambahkan kabelnya ya, walaupun sama dengan kabel yang lainnya, ini dia. Dan saya sudah bungkus mulai dari sini dengan solasi ban biar dia bisa tahan lama untuk terhindar dari panas ya. Nah, kemudian dia sudah saya sambung juga ke kabel yang ada di kompresor AC. Ini dia teman-teman, bisa dilihat. Jadi tinggal kita jumper saja atau kita sambung saja ke kabel yang ada di magnet clutch-nya. Oke, ini ya teman-teman, bisa dilihat. Oke sobat semuanya, saya sudah selesai melakukan pemasangan extra fan di mobil saya. Saya sudah tempatkan dia di depan kondensor AC dan semua kabel sudah saya sambung sesuai dengan skema yang sudah saya buat tadi. Oke, dan sekarang kita akan tes dulu apakah kipas ini bekerja dengan baik atau tidak, atau apakah dia sudah berfungsi saat AC mobil saya hidupkan. Oke, sekarang kita akan tes.
Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah menyalakan AC mobil dan bisa teman-teman lihat di sini si extra fan-nya dia menyala mengikuti si kompresor AC-nya. Nah, jika kompresor bekerja maka si extra fan ini juga ikut berputar. Nah, jika si kompresor AC atau magnet kelasnya sedang tidak berputar, maka dia tidak akan berputar. Nah, jadi dia akan berputar atau tidak berputar secara otomatis. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kipas radiator di belakang. Oke, jadi kipas radiator juga akan berputar bersamaan dengan extra fan. Nah, sekarang kedua kipas ini dalam keadaan tidak aktif karena si kompresor AC juga sedang tidak aktif. Oke, kita tunggu apakah dia berputar kembali. Nah, sekarang kompresor AC sedang bekerja otomatis dan kedua kipas ini sedang bekerja juga atau sedang berputar. Oke teman-teman, bisa dilihat extra fan menyala. Nah, sekarang mereka sedang tidak berputar karena si kompresor juga tidak bekerja. Oke sobat semuanya, demikianlah tutorial cara memasang extra fan kondensor AC di mobil Vios Limo Gen 2. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin memasang extra fan di mobil teman-teman semuanya, bisa mengikuti cara yang sudah saya lakukan di video kali ini. Oke, jadi demikianlah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like video ini, share, dan jangan lupa juga subscribe bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe channel Dianski Project. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Horas.